Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo sahabat Bawaslu yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Kak Erlita dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Seluma. Tentunya podcast kali ini dengan narasumber yang berbeda. Menginjak pemilu yang sebentar lagi akan kita jalani. Memang kalau dihitung tahun 2 tahun lagi, cuman karena tahapan sudah mulai itu pasti nggak akan terasa. Kita akan membahas tentang partisipatif masyarakat dalam pemilu atau pemilihan tahun 2024. Kira-kira nih, kalau sahabat Bawaslu ingin lebih tahu tentang Bawaslu Kabupaten Seluma, boleh ya Facebooknya halamannya diikutin, kemudian YouTube-nya jangan lupa klik lonceng, di subscribe, dan juga Instagram dengan nama yang sama yaitu Bawaslu Kabupaten Seluma. Seiring dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, maka Bawaslu meluncurkan beberapa program yaitu SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita sapa narasumber kita. Selamat datang Pak M. Nasir. Selamat datang. Pak. Iya, selamat siang. Alhamdulillah ini ada sumber dari pernah terlibat jadi anggota Panwaslu 2015. Ya, benar sekali. Pak M. Nasir ini adalah mantan anggota Panwaslu Kabupaten Seluma tahun 2015. Saya first time nih, baru ini pertama kali ketemu, jadi agak sedikit tegang ya. Grogi. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Sukasari. Sukasari. Kesibukannya sekarang apa, Pak? Aktivitas masih di dunia kemasyarakatan dan bikin masyarakat supaya juga masyarakat juga lebih cerdas. Oh, intinya kayaknya nih Bapak ini nih jiwa mudanya masih menggelora, masih ingin mengabdi ke masyarakat agar masyarakat kita cerdas, katanya seperti itu ya. Sudah beristri, Pak? Alhamdulillah sudah satu. Alhamdulillah. Nanti siapa tahu ada rezeki ya, Pak ya. Kalau masalah cukup satu saja. Oh, cukup, alhamdulillah, selama istrinya di rumah. Selamat pulang nanti berarti, Pak. Anak sudah 4. Anaknya 4. Sudah 4. Yang pertama itu di Kendal, Jawa Tengah, kelas 2 SMA, mau ini ujian ini kenaikan kelas. Yang kedua itu di Subang mau naik kelas 3 SMP juga. Yang nomor 3 itu masih kelas 1 mau naik kelas 2. Yang nomor 4 itu baru umur 6 bulan. Masih kecil ya? Masih kecil. Ini panggilnya apa nih, Pak? Bapak, Om, atau Kakak? Terserah mau manggil apa gitu. Yang asiknya. Yang asiknya aja. Yang enak, yang asik gitu. Nanti dipanggil Bapak katanya, saya masih muda seperti ini, sudah dianggap tua, nanti seperti itu. Pokoknya yang mana yang enak saja. Enggak apa-apa, nanti dipanggil Bapak aja ya. Terserah, silakan gitu. Ya, di sebelahnya ini ada Pak Iwan, dia merupakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Seluma pada saat ini. Boleh nih Pak, sedikit tanya-tanya kan mengenai pengalamannya nih. Menurut Bapak nih, apa sih pengawasan partisipatif itu seperti apa menurut Bapak? Karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya apa itu pengawasan partisipatif dan sebagainya. Pengawasan partisipatif itu ya pengawasan yang melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat terlibat mengawasi jalannya pemilu dari mulai proses awal sampai proses terakhir. Tentunya tidak semua masyarakat, bisa jadi semua masyarakat yang melakukan pengawasan, dan saya yakin semua masyarakat mengawasi semua proses tersebut. Di samping masyarakat juga ada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat yang juga melakukan pengawasan. Kalau dulu kan istilahnya buka mata pasang telinga, buka mata lebar-lebar pasang telinga luas-luas, buka mata luas-luas, buka telinga lebar-lebar gitu. Nah itu istilahnya, artinya itu dalam bagian dari sebuah istilah gitu,
Istilah pengawasan itu lihat, dengar apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau pada masa Bapak menjabat menjadi anggota Panwaslu kemarin, apakah sudah ada pengawasan partisipatif ini, Pak? Sudah. Dulu yang namanya istilahnya gerakan sejuta relawan. Tentunya di Kabupaten Sulumbang juga ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan gerakan sejuta relawan tersebut, sehingga dulu Pak Iwan yang lebih banyak terlibat berkecimpung di dunia relawan itu, karena pada saat itu saya menjadi di divisi hukum dan penindakan pelanggaran gitu. Jadi yang lebih banyak ke pengawasan, bukan berarti di divisi HPP itu bukan tidak bicara pengawasan, tetap bicara pengawasan, cuman yang lebih banyak dominan berperan itu adalah divisi pengawasan saat itu adalah Pak Iwan. Kalau tahun 2015 tuh ada geser ya Pak, gerakan sejuta relawan. Nah sekarang ini tuh pemerintah atau Bawaslu Pusat tuh ada namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi dipilih masyarakat itu disekolahkan beberapa minggu seperti itu kan, untuk menjadi penyambung lidah dari Bawaslu ke masyarakat. Menurut pandangan Bapak, seperti apa yang harus dilakukan kader-kader pengawasan jebolan program SKPP ini, Pak? Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh alumni SKPP. Kalau di Kabupaten Sulumbang berapa alumni? Udah 3 periode ini ya, alhamdulillah ini beliau ini Pertama. Ya kalau ya untuk Bawaslu ini sendiri kan kita sudah 3 periode, artinya sudah 3 tamatan alumni SKPP yang sudah dikeluarkan ataupun sudah tamatkan, diselesaikan oleh kawan-kawan alumni SKPP. Ini alhamdulillah Adinda Erlita ini selaku moderator pada sore hari ini alumni SKPP pertama. Ya, SKPP pertama 2019. Nah, sebenarnya untuk tingkat nasional itu udah periode kedua. Karena untuk di Provinsi Bengkulu baru pertama 2019 itu. Kemudian alumni yang kedua itu di tahun 2020 dan terakhir kemarin baru selesai kita kemarin 2021 itu alumni. Sekitar untuk Kabupaten Sulumbang sudah ada 40-an, hampir 40-an itu alumni SKPP tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Itu seperti itu. Sebenarnya itu kekuatan besar bagi modal bagi Bawaslu dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, mencerdaskan masyarakat dalam rangka meningkatkan lagi yang namanya pengawasan dari masyarakat. Karena pemilu ya bagaimana pemilu itu dari kita untuk kita dan oleh kita, dari kita oleh kita dan untuk kita gitu. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh alumni di 40 alumni ini menjadi kekuatan, ini menjadi modal bagaimana alumni ini terus bergerak mengedukasi masyarakat di semua lini masyarakat, di semua komponen masyarakat. Ada di masyarakat itu ada kelompok yang bisa dimasuki, yang bisa dijadikan media untuk memberikan pendidikan ataupun mengedukasi masyarakat terkait dengan pemilu dan kepemiluan. Kalau pentingnya, seberapa penting menurut Bapak pengawasan ini, Pak? Sangat penting. Sangat penting. Iya. Karena apa semua juga harus diawasi. Iya. Nyari calon istri juga harus diawasi betul gitu. Iya. Kalau nggak diawasi salah pilih nanti gitu. Makanya jangan salah pilih. Perlunya pengawasan itu sangat penting itu karena supaya masyarakat jangan salah pilih gitu. Pengennya calon itu yang berkualitas, calon itu yang bagus, punya visi misi yang jelas, yang bisa menjembatani kebutuhan masyarakat. Ternyata ibarat kucing dalam karung. Kalau tidak ini. Gitu. Belum lihat bentuknya ya Pak, siapa tahu nggak ada telinga misalkan kucingnya. Kalau tidak
cermat, tidak teliti, ya seperti itu bisa jadi kejadiannya ya antara keinginan dengan harapan itu nanti jauh berbeda gitu. Pengennya yang cantik, pengennya yang ini, ternyata enggak gitu. Pengennya yang bagus, bisa menjembatani keinginan dari aspirasi masyarakat, ternyata tidak gitu. Kalau efektivitasnya Pak, khususnya Kabupaten Seluma. Gimana ya? Efektif ini kan bukan ketika ada yang ini ya, ketika ada hal yang menurut masyarakat itu perlu disampaikan, perlu ini gitu, harus disampaikan gitu. Nah, untuk menjadi efektif itu ya Macam apa sih? Kalau menurut Pak Iwan nih, gimana efektifnya yang dilakukan pengawasan partisipatif di Kabupaten Seluma? Pengawasan partisipatif seperti apa yang efektif? Ya, kalau berdasarkan pandangan kita ya dari lembaga pengawas itu kan, pengawasan partisipatif masyarakat itu ya dia bisa terlibat langsung. Dia memang tidak terikat dengan apa namanya itu apa yang sudah terbentuk di pengawas gitu kan. Kalau di pengawas itu kan lembaga Bawaslu itu ada jajarannya sampai ke bawah. Nah, kalau di tingkat masyarakat ini kan mereka bisa mengenal langsung. Dia sampai ke apa namanya itu, kalau mereka kan tidak terbatas. Nah, kalau kita kan terbatas SDM-nya. Sedangkan kita di tingkat kabupaten saja untuk Seluma ini ada 3. Kemudian di tingkat kecamatan pun sama 3. Tingkat desa 1 nantinya. Tingkat TPS 1. Nah, diharapkannya itulah tadi ada keterlibatan langsung masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan, baik itu pengawasan di pemilu ataupun pemilihan kepala daerah itu nanti. Nah, efektifnya itu ya mereka bisa apa namanya ya diharapkan itu melaporkan apa yang mereka temukan dalam dugaan-dugaan pelanggaran itu sebenarnya menurut kami gitu. Jadi mungkin kan bisa juga gini kan, di masyarakat juga ada kelompok-kelompok yang itu bisa dijadikan kayak ini ke kelompok informasi Indo apa pemantau pemilu yang independen dan segala macam, itu bagaimana itu juga bisa bisa menjadi sarana efektif untuk dalam proses pengawasan. Yang kedua, bisa dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat itu juga bisa menjadi media untuk pengawasan yang efektif gitu. Nah, tinggal apakah misal kalau di tingkatan masyarakat, kalau di tingkatan kayak misal kelompok pemantau pemilu ini kan dia jelas gitu. Ketika terjadi dugaan pelanggaran, dia akan mengkomunikasikannya ke lembaga yang berkompeten. Tapi kalau lembaga kemasyarakatan ya tinggal ini yang perlu didorong. Ini yang perlu didorong ketika ada hal-hal yang itu indikasinya dugaan pelanggaran, itu bagaimana mereka bisa juga menginformasikan, menyampaikan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu jajarannya sampai ke bawah gitu. Sampai ke TPS ya Pak? Iya, sampai ke TPS. Nah, itu yang begitupun dengan misalkan berarti ada kelompok khusus yang melakukan pemantauan, ada kelompok masyarakat yang itu juga sebenarnya memantau, sebenarnya mengawasi, sebenarnya juga proses-proses itu mereka pantau. Nah, bagaimana juga masyarakat juga secara umum itu juga melakukan pemantauan gitu. Nah, tinggal bagaimana itu didorong. Tentunya ini butuh namanya edukasi, namanya pendidikan, bahwa yang namanya melaporkan ataupun menyampaikan terkait dengan dugaan pelanggaran itu bukan hal yang aib bagi masyarakat kan itu. Bukan aib bagi masyarakat ataupun bukan menjadi beban bagi masyarakat. Saya yakin dan sepengalaman kami itu bahwa yang namanya pelapor itu identitasnya juga kami sembunyikan, di ini kan gitu, dirahasiakan gitu. Siapa yang melapor nggak ini gitu, nggak terlapor pun nggak mengetahui gitu. Mungkin itu. Jadi bagaimana ya perlu kerja berat,
semuanya sebenarnya, bukan hanya Bawaslu, bukan hanya SKPP, bukan hanya ini, semuanya ada, semua komponen stakeholder yang ada di masyarakat yang berkepentingan dengan pemilu itu punya kewajiban dan tanggung jawab sama bagaimana melakukan pengawasan sehingga pemilu itu juga, pemilu ataupun pemilihan kepala daerah itu menjadi ajang untuk menyalurkan hak warga masyarakat desa. Iya benar sekali. Tapi begini ya Pak, terkadang masyarakat ini tahu ada kekeliruan di dalam pemilu atau pilkada tersebut, namun ada rasa takut. Dia tahu di lingkungannya itu ada pelanggaran, tapi dia takut untuk melaporkannya, walaupun dia tahu identitasnya dilindungi seperti itu. Cuman karena ketakutan beliau tadi, jadi tidak jadi melapor ke Bawaslu. Nah, menurut Bapak nih solusinya untuk menumbuhkan pemikiran dari masyarakat agar tidak takut melapor lagi seperti apa? Perasaan takut ini lumrah. Lumrah gitu. Lumrah. Dan itu sangat manusiawi, karena apa? Karena ini juga bicara tentang terkadang yang dilaporkan itu adalah tetangganya. Iya. Yang dilaporkan itu bisa jadi pamannya, kan keluarganya, kan itu. Iya. Jadi ada beban yang karena apa? Karena problem kita adalah kedewasaan dalam berpolitik yang belum apa namanya, bukan tidak dewasa, tapi belum yang sesuai dengan kita harapkan. Semua sudah paham tentang politik, masyarakat paham tentang politik, tetapi bagaimana terkadang itu ya, kalau yang ingin disampaikan tetangga yang atau bisa jadi keluarga, kan itu jadi ada beban mental yang seperti itu yang sehingga bukan ketidakberanian dari masyarakat, tetapi memang mungkin ada pilihan-pilihan yang menjadikan masyarakat itu mengurungkan niat untuk melaporkan kalau terjadi dugaan pelanggaran itu. Menurut Pak Iwan nih, gimana kira-kira Pak menumbuhkan pemikiran dari masyarakat kalau di sekitar lingkungannya itu ada pelanggaran? Ya, itu tadi sebenarnya udah disampaikan oleh Pak Nasir juga. Itu ya apa ya, kalau menurut saya tinggal lagi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dia lihat itu salah, ingin menegakkan itu kesalahan itu bagaimana biar tidak terjadi. Nah, dia bisa, masyarakat ini kan artinya untuk mengingatkan. Nah, bisa mengingatkan dengan pelaku-pelaku tersebut, ya, pelaku-pelaku dugaan pelanggaran terhadap pemilu, baik pemilu ataupun pemilihan. Nah, tinggal lagi itu keinginan, ya, dari keinginan kita sebagai masyarakat yang punya hak memilih. Nah, apakah kita ingin suatu pesta demokrasi itu ternodai dengan dugaan-dugaan pelanggaran ataupun kasus-kasus yang akan mencederai demokrasi itu sendiri. Itu sih. Tinggal lagi kalau menurut saya, ya itu tadi, dari kitanya dulu. Kalau kita ingin menjadikan pemilu itu baik, demokrasi itu baik, nah bagaimana kita bisa menahan ataupun mencegah hal-hal yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilu atau pemilihan itu sendiri. Iya, kembali ke diri sendiri ya, karena kalau tidak sekarang kapan lagi, kata orang seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapi Panwaslu waktu zaman Bapak, Panwaslu namanya kan, Panwaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Sleman? Bicara tentang budaya, sebenarnya kalau kita bicara flashback sejarah budaya kita ini cukup dewasa dalam berpolitik, dan itu sebenarnya itu bisa diadopsi untuk dalam konteks pemilu kekinian. Nah, tinggal nilai-nilai itu yang perlu dimunculkan kembali. Nilai-nilai itu perlu digali kembali, dan itu menjadi sebuah
dalam rangka untuk membangun ini moral politik gitu, moral politik yang bisa mengarahkan pada bahwa pemilunya bisa berkualitas. Kalau budaya yang sekarang itu kan bukan karena budaya bukan yang sebenarnya, tapi itu budaya yang muncul di akhir-akhir ini gitu. Kalau budaya kultural kita sebenarnya sudah sangat ini gitu, sudah sangat dewasa. Iya, sangat dewasa. Sudah sangat dewasa. Sistem dulu, istilahnya dulu kan sistem kemargaan itu, kalau kita bedah lagi, kalau kita kaji lagi, itu sudah sebenarnya itu bisa menjadikan ini pemilu yang pemilu ini bisa lebih berkualitas. Jadi masalah kultural sebenarnya boleh dikatakan bukan suatu permasalahan ya Pak? Bukan permasalahan. Sekarang ini kan lebih pada persoalan moral politik. Moral politiknya yang kurang. Moral politik yaitu yang kalau kita bicara tentang moral politik, ya bagaimana komitmen dari semuanya itu bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas, mewujudkan demokratisasi di masyarakat dalam pemilu itu bisa lebih baik gitu. Jadi bukan di konteks kulturnya, bukan di konteks budayanya gitu, tapi ini pada persoalan moral bagaimana ya moral ini bisa menjadi moral politiknya, bukan dikatakan bahwa tidak bermoral, tidak gitu. Bagaimana bingkai moral, rasa seperti yang terkandung di dalam nilai-nilai budaya kita itu bisa dijadikan bingkai gitu. Kalau menurut Pak Iwan nih tentang kultural kita gimana nih Pak? Ya sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nasir ini tadi udah cukup luas sebenarnya. Tinggal lagi ya memang betul yang dibilang moral kita tadi. Apa sebenarnya itu akhlak lah berarti kan, perilaku kita terhadap bagaimana agar bisa menumbuhkan pemilu itu nanti hasilnya baik. Nah, apakah kita ingin selalu jelek hasil pemilu kita, buruk hasil pemilu kita dengan tadi dinoda-nodai dengan pelanggaran-pelanggaran tadi. Nah, kalau kita ingin demokrasi kita itu maju, baik lagi, lebih mantap lagi, ya hal yang seperti itu tadi dihapus, dihilangkan. Berarti adanya dugaan-dugaan yang ingin merusak tatanan demokrasi yang ada di tempat kita, di wilayah kita, khususnya ini di Seluma penting. Ya sebentar lagi kan kita akan menghadapi pemilu 2024 ya, legislatif dan pilpres. Selanjutnya nanti di dalam tahun yang sama itu akan menghadapi pemilihan kepala daerah di bulan November itu nanti. Nah, itulah jadi untuk kita edukasi kita, pendidikan kita dalam melatih ataupun untuk meningkatkan hasil kualitas demokrasi kita yang ada di Kabupaten Seluma khususnya. Jadi itu tadi ya bentuk moral kita, ya perilaku kita untuk jangan sampai menodai demokrasi itu di bulan November itu nanti. Nah, itulah jadi untuk kita edukasi kita, pendidikan kita dalam melatih ataupun untuk meningkatkan hasil kualitas demokrasi kita yang ada di Kabupaten Seluma khususnya. Jadi itu tadi ya bentuk moral kita, ya perilaku kita untuk jangan sampai menodai demokrasi itu. Seperti kita bahas pertama tadi ya Pak, pendidikan politik itu penting. Pendidikan politik itu penting, bahkan sangat penting untuk dilakukan pada masyarakat, khususnya untuk pemilih pemula. Ya benar, pemilih pemula ini mayoritas itu anak sekolah menengah atas ya Pak ya, kelas 3, kelas 12 seperti itu kan. Menurut Bapak, apa pendidikan politik tersebut perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Perlu atau tidaknya itu menjadi menurut saya nih,
Ya, menurut Bapak? Untuk pendidikan politik apakah masuk dalam kurikulum itu khusus gitu. Bisa jadi itu menjadi sebuah muatan lok atau mulok kalaupun Ya, itu mulok. disepakati. Kalaupun itu disepakati. Kalaupun tidak disepakati menjadi mulok, itu bagaimana di pendidikan kewarganegaraan itu titik tekannya juga Ya. itu bisa memberikan pencerdasan kepada pemilih Pemula. ataupun bisa dilakukan event-event ataupun media-media yang menjadikan pemilih pemula ini semakin melek politik. Mungkin apa bahasanya warung demokrasi ataupun bahasanya itu go to school itu kalau go to school udah dari dulu dari dulu dilakukan. Nah, mungkin bagaimana bicara politik yang berkualitas, politik yang demokrasi yang yang lebih baik itu bisa menjadi perbincangan di kalangan pemilu di kalangan pemilu, bukan si A nyalon wani piro, bukan itu gitu nih yang diinikan gitu nih. Oh ya, tapi bagaimana ini menjadi konsumsi, bahan diskusi. Bisa jadi mungkin ada perlu semacam kayaknya cerdas cermat tentang politik pemilu ataupun lomba pidato tentang politik gitu nah. Yang diinisiasi oleh penyelenggara pemilu sehingga itu bisa menjadi mungkin antar sekolah ataupun ini tingkat SLTA itu mungkin bisa diinisiasi sehingga konsumsi pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah ini betul-betul menjadi di bahan diskusi bagaimana mereka juga dalam ketika nanti menentukan pilihan itu bukan karena sesuatu dalam tanda kutip gitu. Bukan sesuatu dalam tanda kutip, tapi bagaimana memilihnya itu betul-betul karena visinya itu jelas dan indikatornya bisa diukur gitu. Gitu. Begitupun dengan yang namanya legislatif itu bisa ada indikator yang bisa mereka ini. Nah, itu yang mungkin juga perlu ada biasanya selain penekanan bisa jadi itu di mulok ataupun di pendidikan kewarganegaraan itu penekanannya terkait dengan politik bicaranya bukan politik praktisnya tetapi bicara tentang ini namanya politik yang cerdas, terus partisipasi masyarakat pemilih pemula itu mengedepankan intelektual gitu, bukan mengedepankan emosi semata. Mungkin juga dan bisa jadi juga dibentuk media-media yang lainnya itu bisa menjadi bahan pembicaraan mereka bagaimana demokrasi yang akan dijalankan, pemilihan yang akan dijalankan itu menjadi pemilihan yang dari periode ke periode semakin lebih baik gitu. Ya, benar sekali. Karena pemilih pemula itu ada langkah awal. Kalau kita sudah tanamkan di diri mereka itu yang baik-baik dan kadang itu menjadi rebutan. Rebutan. Iya, jadi rebutan. Jadi rebutan untuk memobilisasi pemilih suara gitu. Jadi ini karena ini kan peta, kalau baca ini kan peta kemungkinan peta ini wah ini kalau di berapa persen ya, sekitar pemilih pemula itu 20-an persen. Ya 20-an persen. Itu menjadi selumbung yang potensial gitu. Nah, bagaimana itu yang jadi jangan sampai karena saking potensialnya, karena potensial kurang lebih sekitar hampir mencapai 20% itu ya perlu ada aktivitas-aktivitas di luar ini yang ini ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar ini bisa bagaimana mereka juga bisa menjadi ikut terlibat dalam pembicaraan yang lebih cerdas lagi. Iya. Karena pemilih pemula marginal mereka masih awam tentang pendidikan politik seperti itu kan Pak ya. Kalau menurut Pak Iwan nih gimana Pak? Apa
perlu nih dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Ya, politiknya. kalau saya sih sangat setuju dengan adanya kurikulum untuk pendidikan pemilu atau istilah itu pendidikan pemilih dalam konteks berdemokrasi nantinya. Nah, karena betul juga disampaikan oleh Pak Nasir tadi, bahwasanya pemilih pemula ini adalah semacam yang manis atau istilah itu, ya istilah itu yang incaran para calon-calon atau peserta pemilu. Iya, peserta Ya, karena ibarat kata kalau pemilih pemula ini kan belum ibaratnya ini kertas. Ya, ini kertas ini mau diapakan? kertas putih. Nah, masih putih polos. Nah, apakah dia ini mau baik atau mau buruk nantinya? Nah, tinggal lagi kita sebagai penyelenggara, yaitu tadi bisa memberikan edukasi, pendidikan, pemahaman tentang kepemiluan. Karena pemilih pemula ini ya rentan sekali untuk disusupi. Nah, seperti itu. Ya memang mereka ini kan ya usia mereka ini sedang labil. Ibaratnya itu baru ingin meranjak, ingin cari jati diri ibaratnya itu. Seperti itu kan. Maksudnya Artinya itu naik menganjak. menganjak itu istilah kita tuh. Menganjak itu bahasa Seluma tuh. Jadi ini dengan ditekankan atau diberikan pelatihan ataupun berikan semacam pendidikan, sosialisasi, atau seperti juga yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi ada istilah warung atau kafe, itu yang bisa mereka secara langsung minat mereka untuk mengkaji atau memahami tentang kepemilian itu bisa tepat, bisa mengena langsung. Makanya tadi ada istilah Ghost to School. Kalau Ghost to School memang sudah dari lama itu program itu. Artinya setelah itu ngobrol santai di kedai, mungkin ngobrol santai di kafe atau ngobrol santai di warung kopi. Ya, istilah itu kalau sekarang ini itu kopdar, kopi darat ya, istilah itu kan kopdar itu. Seperti itu, Adinda. Bagaimana sih Pak cara membangun minat masyarakat untuk peduli terhadap pemilu, bukan hanya pemilih pemula tapi seluruh kalangan masyarakat? Bagaimana pemilu itu menjadi sesuatu yang enjoy, Diminati. pasti akan diminati. Tapi kalau pemilu itu sesuatu yang tidak enjoy, beban, itu juga nggak kurang diminati gitu. Mana nggak beban Pak, subuh-subuh orang ngetok pintu rumah. Ya, nah itu artinya gini, bagi masyarakat itu bagaimana menumbuhkan bahwa pemilu itu adalah sesuatu yang asik gitu. Nah itu yang perlu dikemas gitu, yang asik bagi masyarakat, bukan beban bagi peserta kan itu. Ini kan kadang tidak menjadi beban bagi peserta, mungkin karena ya mungkin ada yang pengen menghitung berapa kos yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dibutuhkan. Nah itu yang artinya bagaimana pemilu itu menjadi enjoy, tidak ada intimidasi, tidak ada yang namanya, dan itu udah nggak ada lagi yang namanya pemilu itu yang namanya intimidasi, harus kalau udah nyoblos ini segala macam. Karena ini bicaranya tentang hak. Ya, tentang hak. Bagaimana haknya bisa disalurkan itu, merasa senangnya itu memang senang lepas gitu. Ya. Bukan senang karena ada keterpaksaan. Iya benar. Gitu. Nah ini itu dulu gitu. Kalau selagi itu masih belum menjadi hal pemilihan itu bukan hal yang enjoy, ya agak susah sulit gitu. Tapi dengan partisipasi yang tinggi itu juga sesuatu yang sebenarnya sudah bagus, karena ada di beberapa daerah itu kan partisipasinya cuma angka 60%. Tapi dalam tanda kutip juga ya Pak ya, partisipasinya karena ada apanya atau memang dari hatinya mau nyoblos kayak gitu Pak ya? Kita berpositif thinking pada masyarakat, berpositif thinking bahwa kepada masyarakat bahwa mereka berpartisipasi di dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah
itu adalah dalam rangka untuk menunaikan hak Ya, tanpa benar. ada hal sesuatu di balik itu. Iya, iya. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, kira-kira pelanggaran seperti apa Pak yang paling dominan terjadi kemarin waktu Bapak menjabat jadi Panwaslu Kabupaten Seluma? Banyak pelanggaran tapi sulit untuk dibuktikan. Sudah untuk dibuktikan. Laporan banyak. Nah, kalau laporan sih laporan nggak begitu banyak, cuman karena bicara tentang yang sulit dibuktikan, bicara tentang money politik kan sulit dibuktikan. Iya benar. Itu ya kalau untuk membuktikannya ya, kalau ketika terjadi ada laporan, tugas Panwas itu tetap harus memproses. Terbukti ataupun tidak diduga ada pelanggaran itu kan hasil kajian. Hasil Yeah. kajiannya dari fakta-fakta ketika meminta klarifikasi dari terlapor. Iya. Itu yang ini apa namanya, dan juga bisa juga fakta yang didapat dari pelapor kan itu bisa jadi misalnya kayak ini, dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah tahu, tidak ada di tempat kejadian, terus melaporkan ketika dilakukan klarifikasi kata si A, kata si B, kata si C, ya, untuk susah untuk membuktikan. Iya. Kan itu. Tetapi semua yang namanya sifatnya laporan yang ada yang masuk ke Panwas itu semuanya tetap ditindaklanjuti. Kalau salah, kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti, persoalan terbukti ataupun tidak terbukti itu ada ininya kan, ada proses lagi setelah itu. Berarti masih money politik ya Pak yang dominan? Ya rata-rata dugaannya ke sana, gitu, dugaannya ke sana. Ada yang lihat tapi nggak ada bukti. Iya, bahasanya kan ketika melaporkan itu, yang dilaporkan itu, yang disampaikan buktinya itu uang. Nah, uang ini bisa jadi kan ini yang bersangkutan diberi untuk beli makanan ataupun minum ketika jaga di situ, ya kita nggak tahu kan itu. Iya benar. Nah, ataupun itu yang dilaporkan itu adalah tim, itu bagian dari operasional tim, ya kita nggak tahu, karena yang namanya politik kan ada biaya operasional itu pasti ada gitu. Kos politik itu kan ada gitu dalam rangka apa? Ada misal ini bayar untuk saksi, bisa jadi karena besok ini untuk saksi, uang untuk saksi, bisa jadi seperti itu. Nah, artinya untuk konteks money politik itu kan agak bukannya tidak mungkin untuk dibuktikan, tetapi memang butuh kejelian, butuh ketelitian, karena dalam pengungkapan satu laporan dugaan pelanggaran itu kan kita dibatasi oleh waktu, tidak seperti yang ini pidana umum gitu. Tapi kalau pelanggaran pemilu ini ada batas waktu yang harus yang ditentukan oleh undang-undang ataupun perbawaslunya gitu. Tidak 7 hari ya, 7 hari kalau Hari kerja. Ya 7 hari kerja. Kalau dalam 7 hari kerja itu tidak terselesaikan, itu ya misal terlapor itu kita panggil terus setiap hari, tapi nggak perlu datang, ngapain mau diminta keterangan? Iya. juga Benar. karena ada batas waktu. Nah, itu yang dan sebenarnya sudah semua yang masuk di laporan itu semua kooperatif dan memberikan klarifikasi dan segala macamnya, semuanya. Jadi rata-rata itu, jadi ada lapornya lebih ke ada arah indikasinya ke sana gitu. Ada pelanggaran kemarin yang sampai ke Gakumdu. Ya, Pak. ketika prosesnya sudah di tahapan Panwas itu selesai, maka kalau itu ada arahnya ke dugaan pidana, maka itu dibahas di Gakumdu. Nah, di Gakumdu juga akan membahas semua gitu. Mengkaji lebih dalam, karena di Gakumdu itu kan ada juga namanya dari kepolisian, ya, terus dari pihak kejaksaan kan itu, yang mereka lebih paham terkait dengan hal tindak pidana kan itu. Nah, semuanya dibahas ketika itu, bahasanya ketika selesai di tingkatan Panwas, dan menurut Panwas
itu ada dugaan, pelanggaran pemilu yang pidana, maka akan disampaikan kepada Gakumdu, dan di Gakumdu itu juga akan dibahas, dikaji lagi secara mendalam. Kalau tahun kemarin nih Pak Iwan, ada nggak pelanggaran yang sampai ke Gakumdu? Ya, terima kasih. Nah, kalau untuk dugaan pidana, memang kemarin ada beberapa ya kasus yang disampaikan. Namun kita sudah, menurut Bawaslu itu ada unsur dugaan pelanggaran pidananya. Nah, karena dalam Gakumdu ini kan bukan hanya Bawaslu saja, lembaga, ada 3 lembaga di situ, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, ketika suatu dugaan pelanggaran pidana itu menurut Bawaslu itu ada unsurnya, nah ketika sudah masuk Gakumdu bisa saja, bisa tidak. Nah, bisa tidak di situ. Nah, makanya terkait dugaan pidana tadi, nah kalau yang lainnya itu ada administrasi, ada etik. Nah, kita punya pengalaman etik ini kemarin 2019 itu ada penyelenggara pemilu di jajaran KPU itu di tingkat kecamatan PPK di Kecamatan Ulutalo. Jadi mereka ada indikasi penggelembungan suara, perolehan suara. Jadi itu mereka masuk kena, ya pidana kena, terus etik pun kena di situ. Dan akhirnya berdasarkan kajian dan proses pengkajian lebih dalam, baik di Gakumdu maupun di etiknya, mereka sudah ingkrah. Nah, kalau nggak salah itu dipidana kurungan 6 bulan itu. Kemudian juga kalau yang administrasi itu juga sudah sampai kita serahkan ke KPU, dan dugaan pelanggaran lain, undang-undang lain itu kemarin juga ada ASN. Nah, ASN itu sudah direkomendasi ke KSN. Jadi tinggal lagi, karena untuk sanksi itu kita tidak punya wewenang Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap ASN. Yang punya wewenang itu adalah KSN-nya itu sendiri, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu seperti itu. Pak Nasir, sebagai seorang yang pernah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Seruma, apa harapan Bapak terkait pemilu ke depan? Harapan kami sebagai masyarakat pun sama, semuanya sama gitu. Pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden itu pemilu yang lebih dari tahun ke tahun kualitasnya semakin meningkat. Pemilihnya juga semakin cerdas. Penyelenggara semakin pesertanya semakin baik. Semuanya baik gitu. Semuanya baik. Semakin lebih mengedepankan bagaimana visi memberikan edukasi kepada masyarakat itu lebih dimasifkan lagi, mengedukasinya agar masyarakat juga lebih senang, lebih peduli, lebih terus ibaratnya lebih bukan hanya pada persoalan pragmatis, tapi memang jangka panjang gitu. Artinya siapapun orangnya itu menginginkan pemilu itu semakin dari tahapan ke tahapan itu, ataupun dari periode ke periode itu semakin lebih baik gitu, dari sistem ataupun dari di tingkat masyarakat ataupun di tingkat peserta. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode lebih ditingkatkan, lebih meningkat kembali gitu. Mungkin kan dari partisipasi yang lebih meningkat, dari dugaan pelanggar semakin sedikit, ataupun masyarakat semakin dewasa, peserta pemilu juga semakin lebih lebih cerdas, lebih cerdas memberikan pendidikan bagi masyarakat. Baik, itulah harapan Pak Nasir sebagai mantan anggota Panwaslu Kabupaten Seruma. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas pengalamannya, ilmunya. Kami sahabat Bawaslu sangat
mengapresiasi atas kehadiran Bapak yang jauh dari ujung sana perbatasan Seluma dan Bengkulu. Sama-sama, karena itu juga berpartisipasi dalam rangka yang ini adalah upaya bagaimana juga dalam rangka meningkatkan partisipasi, meningkatkan kedewasaan ataupun menjadi pemilihan di tahun 2024 itu semakin lebih baik dan semakin lebih berkualitas. Mungkin itu. Jadi ini juga bagian dari dalam rangka upaya ke sana, ikhtiar ke sana. Mungkin itu. Kami dari sahabat Bawaslu sangat senang walaupun baru bisa via online. Semoga kita nanti bisa bertatap muka, kata sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Kita tunggu kabar ini waktunya. Ya, tunggu waktunya. Doakan kami semoga kami bisa hebat seperti Bapak nantinya memotivasi teman-teman semua. Mungkin hanya itu podcast kita pada hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.